Ketua, tentang Indeks Literasi Wakaf. Survei Kemenak bersama Badan Wakaf Indonesia 2020. Kampung halaman saya tak masuk lagi Pak Ketua. Hah? Yang Riau aja ada komplain. Orang Aceh itu, Pak Profesor, dari zaman Belanda dulu sudah mempunyai sebuah gaya hidup dalam melakukan wakaf. Kalau dia punya anak dua, meninggal orang tuanya, satu laki, satu perempuan, ada 4 petak tanahnya. 2 bahagian laki-laki, 1 bahagian perempuan. 1 lebih, tidak pernah dibagi 2, selalu mereka wakafkan. Dan silakan ya dari Badan Wakaf, ya dari mulai tanah kuburan, sekolah, masjid, apalagi yang biasa diwakafkan, ya sampai tempat pos satpam pun, pos satpam ya di kampung-kampung itu ya Pak Ketua, itu juga dari hasil wakaf. Tapi sedangkan di sini di indeks literasi wakaf tidak masuk sama sekali. Saya juga heran ini. Betul kan Pak Kiai? Jadi itu budaya loh Pak. Bukan karena saya orang Aceh. Memang budaya Aceh memang seperti itu. Dan kemudian Pak Profesor, sedikit saya ingin menambahkan ya. Ini saya yakin dan percaya, mungkin ini juga berlaku untuk seluruh teman-teman. Badan Wakaf Indonesia itu, saya Dapil Sumatera Utara. Mohon maaf, di mana kantornya pun saya tidak tahu. Siapa pimpinannya pun saya tidak tahu. Pernah sekali, waktu kami kunker ke Kemenak Sumatera Utara, tiba-tiba dia muncul dan tidak memberi argumentasi apapun. Jadi mohon sekali lagi Pak Ketua BWI, niat, keinginan dari masyarakat Muslim untuk infak, berwakaf, dan lain sebagainya sebetulnya sangat tinggi sekali. Cuma akhirnya seperti Pak Kiai Maman katakan tadi, akhirnya mereka cari ustadz, cari Pak Kiai dan lain sebagainya. Sedangkan badan resmi itu ada. Kemudian lagi Pak, di halaman 32 saya melihat bahwa banyak tanah-tanah wakaf itu yang bermasalah. Ya, bahwa tanah wakaf, apalagi tanah wakaf yang belum bersertifikat, berpotensi terjadinya sengketa, penyerobotan, disita, dijual, dan lain sebagainya. Di sini, apabila, ini mohon maaf ini Pak Profesor, apabila cepat tertangani dan terpegang oleh badan wakaf, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi, Pak. Tentunya harusnya ada pendanaan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia setelah menerima sertifikat dan lain setelah menerima lahan dan lain sebagainya itu supaya dikelola, disertifikatkan dan dijaga supaya tidak menimbulkan silang sengketa di ujung hari. Sekarang banyak ini Pak Profesor, saya tidak tahu apa Pulau Jawa banyak, yang saya tahu di Medan banyak sekolah-sekolah yang tanahnya sudah diwakafkan oleh orang tuanya, orang tua yang meninggal tanpa surat perjanjian atau apapun, akhirnya sekolah itu digembok. Jadi kita tidak pengen hal-hal tersebut akan bisa terulang kembali, apalagi hari ini BWI dipegang oleh orang-orang yang profesional. Kemudian untuk Basnas ini, saya mulai dari halaman yang terakhir, Pak Profesor. Untuk kepentingan, keleluasaan pengelolaan zakat nasional yang lebih baik, maka Basnas seyogianya dapat berdiri sendiri sebagai pengelola anggaran. Saya sangat setuju
supaya Basnas ini menjadi sebuah badan yang independen. Apalagi kemampuan dan prokes bahwa zakat itu bisa dicapai sampai 400 triliun apabila itu umat muslim yang berkecukupan betul-betul menjalankan kewajibannya. Sedikit saya menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Ahmad tadi, bahwa memang harus Basnas ini melebarkan sayapnya. Saya di Sumatera Utara, saya lihat gubernurnya juga telah melakukan hal seperti ini, melakukan pemotongan pada pegawai-pegawai pemerintah yang ada di Sumatera Utara. Kita juga sama-sama tahu, zaman Sayyidina Abu Bakar, ya, Muslim yang tidak bayar zakat itu diperangi gitu. Jadi memang di sini ada sedikit unsur pemaksaan. Tapi kalau Basnas memang saya rasa di sini kita tidak dalam posisi berperang, tapi mungkin menghimbau, mengetuk hati, mengetuk pintu dan lain sebagainya, melebarkan sayap, ya. Kalau tadi ada dari Pak Iskan mengatakan masuk ke BUMN, masuk ke tentara, TNI, masuk ke ke pihak kepolisian dan lain sebagainya, ya. Kalau perlu Bapak yang sering-sering kemari masuk aja ke DPR RI. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Ini Pak Aceh udah lihat saya enggak tahu setuju apa enggak setuju beliau, Pak Ketua. Ya, lebih kurang seperti itu. Karena ini adalah kewajiban ya. Jadi dari pihak Basnas ada pemungut ya. Saya enggak tahu bahasa kerennya seperti apa, tapi kita adalah yang berkewajiban supaya harta kita juga pengen bersih. Kemudian juga ini masalah penguatan kelembagaan, bahwa saya setuju bahwa Basnas ini badan amil zakat nasional tapi milik negara. Banyak sekarang badan-badan lainnya, ada LAS, Lajisku, itu yang terdaftar itu Pak Profesor. Tapi di luar itu banyak, misalnya kayak saya ada pondok pesantren gitu ya, Pak. Itu biasanya di lingkungan itu mengutipkan zakat-zakatnya yang juga dibagikan untuk masyarakat. Kemudian ada yang lebih hebat lagi. Jadi di setiap daerah itu ada yang namanya organisasi organisasi kemasyarakatan berdasarkan kesukuannya. Ada suku Aceh ya, kalau di Medan itu ada Aceh, ada orang Minang dan lain sebagainya ya. Kalau di Medan ada namanya Aceh Sepakat, kalau di Medan kalau orang Minang ada nama BM3, ada beberapa organisasi. Mereka setiap tahun pada bulan puasa mereka selalu mengumpulkan zakat daripada masyarakatnya. Dan setahu saya ini jumlahnya kalau untuk sebuah provinsi jauh lebih besar apa yang diterima Basnas provinsi itu sendiri. Saya berapa tahun lalu, kalau setahu saya Basnas di Sumatera Utara itu mungkin sekitar 8,5 atau berapa miliar gitu ya. Tapi yang dikumpulkan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar di Kementerian Agama itu ya, karena mereka adalah berdasarkan kekeluargaan sesama suku dan lain sebagainya. Itu potensinya sangat besar sekali. Itu kalau boleh ya, Pak Ketua Basnas, ini kalau boleh ini dihimpun, dan ini ada di seluruh provinsi di Sumatera, ada di seluruh provinsi di Republik Indonesia ini, dan itu adalah sebuah potensi di luar yang teman-teman saya katakan tadi. Jadi mudah-mudahan
itu bisa terrealisasi. Jadi